salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Marcelina SSI, CGP Angkatan 9 Kota Jayapura, mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi budaya positif di sekolah kami saya lakukan bersama dengan rekan-rekan saya yang juga merupakan CGP Angkatan 9 di Kota Jayapura, yaitu Ibu Tio Manurung dan Ibu Mariana Rini. Adapun tujuan aksi nyata ini yaitu untuk membagikan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru dan murid di sekolah, dan yang kedua menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Inilah tahap-tahap yang kami tempuh dalam melakukan diseminasi, yaitu persiapan, konsultasi, diseminasi, dan penerapan di kelas. Tahap pertama, persiapan bersama dengan tim untuk mempersiapkan kegiatan diseminasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu konsultasi bersama dengan Bapak Kepala Sekolah kami, Dr. Andes Jerilangi, MBA, MPD. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan diseminasi kolaboratif di SMA Kristen Kaum Kudus Jayapura. Selamat siang, Pak Dery selaku Kepala Sekolah. Terima kasih untuk kehadirannya. Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bu Selvi, terima kasih untuk kehadirannya, dan juga rekan-rekan guru semua. Pertemuan kali ini yaitu kami dari CGP Angkatan 9 akan melakukan diseminasi untuk materi kami di dalam modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Dan kami akan memaparkan bagian kami masing-masing untuk boleh diketahui oleh rekan-rekan semua, dan harapan dari kami yaitu apa yang kami pelajari dapat kami bagikan, dan kami berharap semua bisa menerima manfaat dari penyampaian ini dan bisa diterapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Ya, sebelum kita memulai untuk acara diseminasi ini, kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk acara ini boleh berjalan dengan baik. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Kami semua boleh ada di tempat ini Tuhan pada saat ini dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh melaksanakan aktivitas kami dari pagi hingga siang hari ya Tuhan. Dan saat ini Kau pertemukan kami ya Tuhan di dalam kegiatan diseminasi untuk materi budaya positif dari kami ya Tuhan, bersama dengan rekan-rekan kami. Tuhan, tolonglah kami, biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Seluruh perangkat dan juga listrik dan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kelancaran daripada kegiatan ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati, biarlah segala sesuatunya Tuhan boleh menolong dan boleh mendukung dalam kegiatan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kami hamba-Mu, Bu Rini dan juga Bu Tio yang akan menyampaikan bagi rekan-rekan, dan Kau memberikan kami kemampuan dan memberikan kami hikmat untuk kami boleh berkata-kata dengan baik, sehingga apa yang menjadi hal-hal yang baik untuk kami bagikan boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuan dari disiplin positif sendiri yang pertama adalah menanamkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang kedua, tujuannya yaitu murid tidak akan berpengaruh atau terpengaruh adanya hukuman atau hadiah atau reward seperti itu. Yang ketiga, murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diane Gosen, dia menemukan 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu kita sama-sama membaca
pertanyaan pada motivasi pertama. Apa yang akan terjadi? Yang diyakini oleh masyarakat, contohnya kebaikan, kerjasama, saling menghormati, dan lain-lain, tanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian restitusi itu sendiri membuat murid untuk jujur pada dirinya sendiri. Saat dia merasa nyaman, saat guru menerima dia, saat dia menyampaikan keluh kesahnya, dia bisa secara jujur menyampaikan keadaannya. Kalau dalam posisi penghukum, bisa jadi anak akan memberikan alasan yang tidak sesuai dengan keadaannya, karena dia merasa takut akan dihukum oleh gurunya. Contoh kalimat yang bisa dimunculkan dalam restitusi yaitu semua orang pasti pernah berbuat salah. Oke, kalau untuk di hukuman, boleh dilihat Bapak Ibu di atas itu identitas gagal, dan untuk konsekuensi dan restitusi termasuk dalam disiplin, tapi yang dikatakan yaitu sebagai disiplin yang positif. Kalau positif berarti menciptakan lingkungan yang positif yang akan membangun murid untuk menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi memang kita diharapkan guru bisa menciptakan lingkungan yang positif untuk murid itu bisa menjalani kehidupannya gitu, mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Itu yang selalu didengung-dengungkan. Oke, untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang-kadang hukuman itu lebih spontanitas terjadi dan itu menyakitkan bagi murid. Benar ya? Seperti contoh yang tadi yang di kasus penghukum langsung muridnya diminta untuk lari lapangan 2 kali. Itu menyakitkan bagi murid dan itu tidak ada hubungannya dengan kasus dia. Dia terlambat tetapi dihukum lari gitu ya. Jadi itu tidak menjawab masalah dia saat itu. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Artinya di posisi kontrol pemantau dikatakan peraturan kita apa? Terus kalau demikian bagaimana yang harus dilakukan, yaitu konsekuensi harus bertahan 20 menit. Jadi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati terlebih dahulu. Kalau di restitusi ada merupakan pilihan. Jadi di posisi yang manajer tadi ada diskusi dan guru menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal itu. Kemudian di hukuman yaitu tidak nyaman. Halo Bita, apa kabar? Sehat? Iya Pak. Kurang enak Pak, tadi ke toilet. Ya. Ke toilet? Tadi sebelit Pak di. Oh jadi kondisinya lagi sakit sekarang ya? Iya Pak. Iya. Sudah tahu kenapa bawa panggil di sini Bita? Kenapa ya Pak? Ini nggak tahu ya? Enggak ada Pak. Saya dengar dari tadi kayak sembelit terus ya, berarti lagi sakit ya? Iya Pak, aduh minta maaf ya Pak, aduh nggak tahan sekali Pak. Oh, sudah berapa kali? Aduh tadi itu Pak sudah sampai kayaknya 33 kali Pak ya sudah balik. Oh jadi 3 kali. Iya. Salah makan Pak. Salah makan Iya. semalam? Kan makan begini jadi saya begini jadi sakit seperti itu. Iya jadi saya dengar dari Pak Guru Pasti, jadi kita yang Pak Guru Pasti tadi, Bita ini selalu ke toilet beberapa kali dalam proses pembelajaran. Ya, kira-kira Bita memang nggak bisa sekolah. Kalau lagi sakit, ini kan beberapa kali mungkin bisa di rumah atau seperti apa? Atau perlu kita bawa ke KS, minta pertolongan dokter. Nggak apa-apa Pak, sekarang saya sudah sehat ini Pak, sudah aman, sudah sehat Pak. Kalau sekarang Pak nggak usah ke UKS. Iya. Tapi dengan saya juga mendengar kabar dari Pak Basti kalau setiap kali kita ke toilet teman-temannya ketawa. Itu benar? Itu maksudnya apa ya teman-teman ketawa? Ya, saya tidak tahu juga Pak, saya juga tidak tahu, mereka itu biasa ganggu saya Pak. Iya. Ya kayak Marcelina begitu sering ganggu. Oh ya. Itu satu peraturan, maka hal tersebut berasal dari luar diri individu, misalnya
demikian juga tentang peraturan sekolah, maka yang menentukan adalah sekolah tersebut. Sedangkan keyakinan mengacu dari dalam diri individu tersebut, yaitu tentang bagaimana kepercayaan atau apa yang sungguh-sungguh dipegang, dan di dalamnya itu ada nilai-nilai yang diyakini. Silakan, siapa lagi? Bu Sari sudah, mari. Ya, tekan supaya tekan. Saya Jerilahi, Kepala SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Tanggapan dan kesan saya dalam acara diseminasi dari teman-teman calon guru penggerak SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura pada hari ini, saya sangat apresiasi karena apa yang disampaikan oleh teman-teman itu menjadi pergumulan dari kami juga, merupakan pergumulan kita bersama. Bagaimana budaya positif itu perlu dikembangkan di sekolah ini. Di mana dalam budaya positif ini adalah berisi tentang keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dan murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Visi Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Nah, untuk mencapai ini kita perlu budaya-budaya positif. Kita perlu membangun satu keyakinan dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan memang semua itu berpusat kepada murid. Sebab kepada murid itulah semua tujuan pendidikan itu kita harapkan dapat terwujudkan. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, saya sangat mendukung, saya respon sekali, dan memang ini yang kita butuhkan. Budaya positif dan bagaimana membangun suatu karakter di sekolah itu sangat perlu sekali. Sehingga murid ketika dia memahami bahwa sekolah itu perlu budaya baik, kita guru-guru nggak usah terlalu repot. Kenapa? Karena murid yang menyadari budaya yang baik untuk mereka punya pembelajaran yang baik. Budaya yang baik itu akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu akan menghasilkan satu karakter yang sangat baik tentunya. Jadi kepada teman-teman terima kasih, dan kita akan menantikan juga untuk aktivitas selanjutnya berkaitan dengan kegiatan dari calon guru penggerak ini. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah penerapan pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 12-2. Dan ini adalah hasil keyakinan kelas yang sudah dibuat. Hai, saya Gafrila Palangan dari kelas 12-2. Nah, di sini perasaan saya mengenai keyakinan kelas, yaitu menurut saya itu bermanfaat karena kita sebagai siswa di sekolah perlu untuk mengingat untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau tindakan disiplin kita melalui keyakinan kelas yang kita buat bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.